underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, beberapa provinsi sekarang ini sedang menggelar pemutihan pajak kendaraan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini sepertinya kan euforia ya. Banyak gubernur yang baru atau wali kota bupati yang baru ini kan terus gebrakan pertama itu kan sepertinya kan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah, ini kita perlu lihat backgroundnya ya. Backgroundnya itu ternyata memang banyak sekali kendaraan bermotor tuh yang pada tidak membayar pajak. Banyak itu ya. Kalau itu di jumlah itu kemarin menurut berita itu pemerintah daerah tuh bisa mendapat sekali pemutihan tuh dan mereka harus bayar kan. Yang diputihkan tapi tahun sekarang bayar gitu. Itu bisa mendapat duit 30 miliaran. Kan besar sekali itu. Ya memang ini ceritanya kan kalau bagi rakyat yang beler bayar pajak kendaraan tadi itu kan seperti hadiah center class. Ya dah. Mereka dibebaskan dendanya itu ya kan. Wah, dendanya kan banyak itu. Kalau 3 tahun 4 tahun berapa tuh dendanya kan. Nah itu ya dibebaskan. Nah ini kan menjadi hadiah center class. Nah seneng ya. Sebaliknya pemerintah daerah juga seneng karena selama ini nggak bisa dapat narik duitnya, sekarang diputihkan duitnya nambah 30 miliar. Kan luar biasa. Tapi apakah ini win-win solution secara keseluruhan, Om Bob? Ya sebetulnya ini kan orang kalau punya visioner ya, melihat masa ke depan, itu pemutihan ini sebetulnya cuman jangka pendek. Efeknya itu sangat merugikan. Satu, bagaimana kalau orang yang ngemplang pajak bertahun-tahun, ada 3 tahun, 5 tahun, 2 tahun, itu diberi pengampunan, terus jangan suruh bayar pokoknya saja, itu kan berarti dapat insentif kan. Seharusnya dia didenda 3 juta jadi dibebaskan 3 juta. Nah sekarang pertanyaannya, bagi yang tertib, rakyat kita yang tertib bayar pajak kendaraan bermotor, insentifnya apa? Kan gitu kan? Ini yang mentalnya jelek, ngemplang pajak, itu dikasih insentif. Yang baik sampai hari ini kita belum dengar insentifnya apa. Nah ini apakah adil? Ya, yang namanya adil itu kan yang baik dapat imbalan baik, yang jelek tidak dikasih imbalan. Itu yang namanya adil. Tapi dalam kasus pemutihan pajak kendaraan ini kan terbalik. Yang diberi insentif yang bandel, yang balelo. Ini bagaimana? Ya, jadi secara jangka panjang ini merugikan. Jadi apakah dijamin kalau yang sudah diberi insentif tadi itu kan pengampunan pajak, dendanya dihilangkan itu, apakah tahun-tahun berikutnya dia mau bayar atau tidak? Coba kita pikirkan. Ya mungkin ada, tapi berapa persen? Ya kalau kita lihat, ditanya ke itu ChatGPT gitu ya sekarang AI, coba kalau ada peristiwa seperti ini, berapa persen yang akan taat lagi untuk tidak melanggar ketentuan dari pajak kendaraan ini? Jawabnya 90% itu orang akan tetap tidak bayar. Supaya menunggu pengampunan tadi lagi itu, penghapusan denda tadi itu. Ya kan kalau ini kan jadi kacau. Nah sebaliknya, orang yang selama ini taat bagaimana? Kalau ditanya ya, mereka akan menjadi tetap taat apa tidak taat? Nah ini efeknya bagus. Ternyata yang selama ini taat ya memang mentalnya taat. Jadi yang tidak mau taat itu ya cuma 10%. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa bisa seperti ini? Jadi agar supaya keinginan tetap menjadi orang balelo tidak membayar pajak pada waktunya, itu diusahakan harus jangan 90%. Harusnya 90% yang taat untuk menjadi pembayar pajak yang wajib, yang baik. Nah ini
para pejabat-pejabat tadi itu yang kurang sosialisasi. Harusnya bagi yang sudah mendapat fasilitas penghapusan denda pajak ini, yang akan datang dia tidak boleh lagi berbuat yang seperti ini. Ya. Itu harus disosialisasikan, menandatangani surat pernyataan. Kalau dia berani terlambat lagi, maka dendanya 2 kali. Ya, 2 kali atau 3 kali. Jadi dia takut. Nah, setelah itu tidak cuman omon-omon saja. Ya, pemerintah daerah yang sudah dapat duit 30 miliar tadi itu harus bikin satgas. Itu ada dicatatin semua itu. Alamatnya mana, mendapat kesempatan pembebasan denda berapa itu ketemu kan? Nah, tahun depan harus didatengin alamatnya itu. Kendaraannya dilihat, sudah bayar pajaknya belum. Ini yang terjadi. Kalau itu ternyata dia tidak bayar, lah diambil tindakan. Apakah sepeda motornya sementara disegel, tidak boleh keluar rumah, ya, disegel di dalam rumahnya, itu kan miliknya dia. Misalnya seperti itu. Lah kalau ini dilakukan, misi di dalam memberi pengampunan, pembebasan denda pajak tadi itu akan jalannya semut. Tidak seperti sekarang. Ini cuman ya mudah-mudahan ini jangan cuma jadi istilahnya itu halo efek. Menjadi pejabat baru, mereka hura-hura mendapat hadiah Sinterklas dari pejabatnya ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.